Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Nasoihul Ibad. Pagi ini kita akan membahas salah satu hadis Kangjeng Nabi dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yasku di qol ma'asi paka'annama yasku rabbahu. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan siapa orang di pagi hari dia sudah mengeluh kepada manusia. Mengeluh tentang apa? Di qol ma'asi, tentang sulitnya kehidupan. Ini mungkin para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, salah satu yang harus kita jaga sikap kita dalam menghadapi kehidupan. Salah satunya kita tidak boleh mengeluh kepada manusia tentang sulitnya kehidupan. Masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Ini pagi-pagi lagi ya, baru nyampe ke tempat kerjaannya, temen udah ngedeketin, tadi malam, tadi pagi bangun tidur, hidupnya penuh dengan udah aduh gitu ya, gitu ya. Pagi-pagi udah ya, orang pagi-pagi mandi, nyarap, ngopi, ngerokok apa gitu ya, siap-siap kerja gitu ya. Ini udah dihadapkan dengan aduh gitu ya. Ini hati-hati ini ya. Ini Nabi di sini mengingatkan kita, orang yang ngeluh terhadap kehidupan dunianya, paka'an nama yasku rabbahu, dia sama saja kayak ngeluh kepada Allah. Artinya sebetulnya kalau kita ngeluh itu yang boleh itu ke Allah, sebetulnya begitu ya. Jadi kalau ngeluh ke Allah mah boleh. Kenapa boleh? Fa innaha min jumlatid du'a. Karena kalau ngeluh ke Allah mah itu sama aja ngedoa sebetulnya. Yang nggak boleh itu ngeluhnya ke sesama manusia. Nah ini nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ammasikayatu ilan nas fahiya min alamati adamir ridho bikismatillah. Kalau ngeluhnya ke manusia mah itu sama saja kita nggak ridho terhadap bagian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Teman kerjanya bareng sama saya, dari awal kerja di sini bareng, kenapa ya posisi dia kok lebih tinggi dari saya? Kok dia sih yang diangkat jadi itu ya, bukan saya? Nah, gitu. Kita ngeluh mulu gitu tentang posisi. Padahal saya itu yang pengen kerja di situ, kenapa malah dia ya yang disuruhnya ya sama atasan gitu? Apa aja dikeluhin gitu? Itu kepada sesama manusia mah nggak boleh. Karena sama aja kita nggak seneng terhadap bagian yang Allah berikan kepada kita. Padahal pilihan Allah jauh lebih baik daripada pilihan kita. Ini harus kita jadiin obatnya nih buat hati kita ya. Karena belum tentu kalau kita di posisi teman kita itu menjadi kebaikan buat diri kita, belum tentu. Karena ingat ya, yang tahu kapasitas, kualitas, kuantitas diri kita itu kan yang nyiptain kita, Allah gitu. Maka jangan pernah berani mendikte Allah, jangan pernah. Nggak boleh ya. Karena yakini apa yang menjadi ketetapan Allah itu yang terbaik buat kita. Karena Allah yang tahu kemampuan diri kita, Allah. Kenapa kita nggak dinaik-naikin ini posisi? Karena emang kita bagusnya di posisi ini udah gitu. Jangan maksa, jangan nuntut kita pengen
pindah dari satu posisi yang menurut kita saya bakal lebih baik di posisi itu, belum tentu. Teman udah ganti lagi aja motor saya masih ini. Teman udah bisa ngambil rumah, saya masih dikontrakan aja. Hal-hal kayak ini kan secara manusiawi mah wajar banget gitu ya, wajar banget itu ya. Tapi sesuatu yang wajar ini harus diperbaiki, karena ini kalau dibiarkan merusak ya, merusak kepada keimanan, kepada keyakinan, kepada ibadah, kepada ketenangan pasti nggak boleh. Bahkan orang yang ngeluh itu sudah disampaikan sebelumnya ya dalam makalah yang lain, itu termasuk orang yang tidak sabar. Salah satunya ya dalam makalah lain sudah kita bahas ya. Orang yang suka ngeluh itu salah satu tanda dia tidak sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar paling jelek, orang yang sabar paling rendah apabila dia sudah tidak mengeluh. Tarkus syakwa. Itu tingkat sabar paling jelek ya. Ada 3 ya tingkat sabar itu ya. Yang paling bawah itu tarkus syakwa, tidak pernah ngeluh. Orang yang tidak ngeluh yang bagaimana? Berarti yang selalu nerima kepada apa yang Allah berikan kepada dirinya. Berarti kan begitu. Orang yang ngeluh, orang yang tidak pernah nerima terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Padahal sekali lagi, semua pemberian Allah itu yang terbaik buat diri kita. Ulama tasawuf sampai mengatakan ya, sehingga sampai kamu melakukan dosa pun, kita nih zina, kita nih maksiat, kita nih judi, kita nih melakukan dosa aja ya, sehingga dosa pun yang Allah takdirkan kepada diri kita sebetulnya itu adalah kebaikan buat diri kita. Kalau menurut pandangan kacamata para ulama-ulama tasawuf sampai begitu. Saking kudu nerimanya semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Jangan ngeluh. Ampe-ampe kita terjerumus kepada lubang maksiat pun terima. Kira-kira ya, kalau kita nggak pernah maksiat, kalau kita nggak punya dosa, kita bisa taubat apa enggak kira-kira? Kita nggak pernah maksiat, nggak pernah bikin dosa, kira-kira kita bakal taubat nggak? Enggak. Padahal di Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta terhadap orang yang bertaubat. Lalu pertanyaannya, kalau kita nggak terjerumus ke maksiat, kapan mau tobatnya? Artinya apa? Sekalipun Allah menakdirkan kita berbuat dosa, terima itu dan jadikan itu adalah kebaikan buat diri kita. Apa kebaikannya? Segera tobat dari maksiat yang kita lakukan. Jadi cara pandangnya harus seperti itu ya, ulama-ulama kita. Jangan jadi orang yang sudah kepalang basah, apa? Kepalang basah, mandi sekali apa nyebur sekali itu ya bahasanya ya. Tanggung basah, mandi. Lah mencek orang Sunda mah kagok, kapalang gitu ya, mencek orang Sunda mah tanggung gitu ya. Itu kan kalimat-kalimat orang yang putus asa kan gitu ya. Udah, emang gua mau udah maksiat mulu, emang udah bikin dosa, udah tanggung dah gitu. Itu kan orang-orang yang putus asa begitu mah ya. Enggak, jangan. Karena di dosa dan kemaksiatan yang Allah berikan kepada diri kita, ternyata di situ ada peluang dan ladang amal buat kita. Apa amalnya? Taubat. Dan Allah sangat menyukai orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta terhadap orang yang suka taubat. Pertanyaannya, kalau kita nggak punya dosa, nggak bikin maksiat, kapan mau taubatnya? Kan nggak mungkin. Ini
bukan berarti saya membenarkan perbuatan dosa dan maksiat, bukan ya, bukan. Ini bukan lagi nyuruh kita bikin dosa, bukan. Artinya saking kita nggak boleh ngeluh terhadap ketetapan Allah, sehingga ketika kita ditakdirkan maksiat dan dosa pun terima maksudnya. Karena ternyata di balik semua itu tetap ada kebaikan yang Allah tawarkan buat kita. Saking jangan ngeluh hidup gitu. Jangan ngeluh. Dan ini menjadi tingkat sabar yang terburuk ya, ngeluh itu ya. Orang yang tidak mengeluh itu disebutnya sabar, tapi sabarnya serendah-rendahnya tingkat sabar. Ini jadi penyakit ya, jadi penyakit buat diri kita. Penyakit ngeluh ini ya, aduh. Sekali lagi kata Nabi, kalau kita mau ngeluh ke Allah, karena ngeluh kepada Allah adalah doa. Diperbolehkan kita ngeluh ke Allah, silahkan. Bangun malam, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, ngeluh dah di situ kita ke Allah. Ngeluh, ya Allah, Engkau yang maha tahu kemampuan diri hamba. Ujian yang saat ini Engkau berikan kepada hamba, ujian darimu ya Allah. Punya laki begitu amat, punya anak kelakuannya, mertua saya, tetangga, teman, apa aja sebutin aja sama kita. Ini semua darimu ya Allah, saya terima ya Allah. Tapi hamba mohon berikan hamba kekuatan. Daripada hamba enggak sabar, lebih baik segera angkat ujian ini ya Allah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan Engkau berikan ujian di luar kemampuanku ya Allah. Itu kan kalimat-kalimat ngeluh. Tapi itu teh doa kalau ke Allah. Dan Allah sangat senang kepada hambanya yang suka ngeluh begitu ya, yang suka curhat lah bahasanya kalau kita ya. Allah tuh senang, disebutnya munajat, disebutnya teh ya. Munajat disebutnya. Kalau munajat mah udah kelasnya rada bagus ya. Munajat mah udah lebih ke memuji-muji Allah ke sana ya. Kalau ngeluh mah kan kita ngungkapin beban, masalah, itu ngeluh gitu ya. Tapi kepada Allah jadi doa kalau ke Allah. Ya nggak boleh kepada makhluk. Saya sering menyampaikan, apa sih manfaatnya kita ngeluh kepada manusia, apa? Kan gitu. Kalau memang benar ada manfaatnya kita lakukan. Tapi sebetulnya apa manfaatnya? Ada yang bilang kalau saya udah curhat saya ngemplong Pak Ustadz, ada yang gitu ya. Kalau udah curhat saya begitu diomongin saya ngemplong katanya. Apanya sih ngemplong kan itu? Apanya yang ngemplong? Jamaah misalnya kan dia bilang ke saya ngeluh, si abang-abang yang udah nikah nih misalnya ya, ngeluh ke saya, Pak Ustadz, bini saya Pak Ustadz, gitu misalnya. Ngapa bang bininya? Aduh, tiap pagi nggak pernah nyiapin kopi, udah disuruh, gitu misalnya. Apa aja diomongin masalah bininya. Terus dikira si abang-abang saya nggak punya bini, kan begitu. Kan juga saya juga sama bang, punya bini. Kan bini Pak Ustadz itu mah pasti soleha. Kata siapa? Bini Pak Ustadz soleha. Nabi Lut bininya. Lihat Nabi Lut bininya ya. Malah yang ngelawan, yang ngebocorin semua rahasia-rahasia Nabi Lut itu istri seorang nabi, kan gitu ya. Bangkawarah itu ya Nabi Lut itu ya. Zaman waktu sodomi itu ya Nabi Lut itu kan ya. Setiap ada yang ganteng masuk ke rumah Nabi Lut, itu kan yang ngebocorin istrinya kan ya, istri Nabi Lut. Noh,
Di rumah suamiku lagi ada tamu ganteng banget katanya kan, kaum Sodom ya Nabi Lut itu ya. Itu istrinya, itu istri Nabi, apalagi cuma istri ustaz kan begitu ya. Sama namanya perempuan mah bang, sama yang kalau meriang obatnya cuma satu, sama itu kan ya. Kita semua sepakat kan? Bini kalau udah sakit obatnya kan cuma satu doang ya, sama. Bini abang sama bini saya, bini ustaz sama. Asal udah dikasih yang rada merah-merahan dikit disembuh kan yang meriangnya. Itu obatnya kan, itu sama aja ya. Yang kalau kita ngomong sekalimat dia 10 kalimat, sama ya. Istri saya juga sama gitu. Terus abang mau ngeluhin apa tentang istri kepada saya juga sama. Repot menghadapi istri saya sendiri, sama repot kan itu. Kita mau ngapain? Terus mau bilang setelah curhat ini jadi ngemplong, apanya yang ngemplong kan gitu ya? Gak ada. Ya udah Pak Ustadz, kalau emang bini Pak Ustadz sama kayak bini saya, udah dah, saya nggak bakal curhat masalah bini sekarang. Terus mau curhat apa? Masalah anak aja Pak Ustadz. Oke. Abang berapa anaknya? 2, kata si abang. Abang tahu anak saya berapa? Berapa Pak Ustadz? 6. Anak saya 6 bang. Abang cuma punya 2 masalah anak, saya 6 bang masalah saya. Terus mau gimana nih kita nih kalau udah begini kan gitu ya? Enggak kan, anak ustaz mah anak ustaz kan gitu. Kanan, bapaknya Nabi itu Nuh. Bangkawarah mah bangkawarah aja ya, enggak ngejamin mau anak Nabi, anak kiai, anak ustaz. Bahkan baderan anak kiai biasanya kan ya, dibandingkan anak-anak kita kan gitu. Jadi mau ngapain kita? Ya udah, kalau emang masalah anak juga sama, sekarang masalah ekonomi aja Pak Ustadz. Oke, mau curhat apa masalah ekonomi mas saya? Saya punya utang Pak Ustadz. Berapa utangnya? 5 juta Pak Ustadz, udah ditagih mulu. Abang tahu utang saya sekarang berapa? Berapa Pak Ustadz? Hampir 60 juta utang saya sekarang. Utang material, utang bangunan, utang ngurusin anak santri buat makannya dan lain. Hampir 60 juta, abang cuma 5 juta. Terus kita mau ngapain sekarang Pak? Ngadu gede-gedean utang sama saya. Apanya yang selesai kalau kita ngadu ke makhluk? Toh yang kita adukan, yang kita curhatin sama kayak kita, sama-sama punya masalah. Saya sering sampaikan kan ya, ngeluh ke makhluk, bahasa Sundana sarua wae urang panjenggut-jenggut jeung nu gundul kan begitu ya. Kayak kita menjenggutan sama orang yang botak, nggak ada hasilnya. Jenggut-jenggutan sama yang botak, dapat apa kita? Nggak kena. Begitulah kalau kita curhat kepada sesama manusia, nggak menyelesaikan masalah, tidak. Kenapa? Karena dia juga sama-sama punya masalah. Emang ada apa orang yang hidup kagak ada masalahnya? Nggak ada. Dan jangan pernah merasa masalah kita paling berat, paling besar. Enggak. Jangan ya. Jangan pernah kita merasa kalau lagi dikasih ujian masalah kita merasa masalah kita yang paling gede. Enggak. Bahkan orang ada yang lebih berat masalahnya dari kita. Cuman bedanya dia mah pada diem-diem baik, kita mah ngomong mulu ada masalah dikit ya. Kita begitu doang bedanya ya. Padahal orang itu yang kita curhatin masalahnya lebih besar. Cuman bedanya dia mah gak pernah ngomong. Ya kayak tadi kan ya, kirain Pak Ustadz gak punya anak. Lah anak saya 6. Ya disangka dia yang mau curhat, saya gak punya anak kali kan begitu ya. Anak saya, kayak Pak Ustadz mah anaknya baik-baik. Ya Allah sama, saya juga ngebangunin anak sholat subuh. Susah banget, saya lagi berantem mulu sama anak. Kan jadi begitu akhirnya kita ya, menyangka dia nggak punya masalah, padahal masalah dia lebih besar, lebih berat dari kita. Bedanya dia mah diem-diem saja, kita mah belum apa-apa udah ngomong, belum apa-apa udah ngeluh kan begitu. Ya. Dan sekali lagi nggak ada solusi, tidak ada penyelesaian dari perbuatan keluhan kita yang kita lakukan kepada sesama manusia, tidak ada. Udah, jangan. Dan itu ciri orang yang gak sabar, kata Nabi. Kalau orang suka ngeluh. Lagi ya, saya ingatkan, nasihat ini pastinya untuk saya pribadi ya, karena saya juga sama. Kalau lagi nggak ingat mah kan begitu ya, suka pengen gitu ya.
Kadang jempol kayak kan susah ditahan teh ya. Lagi ada masalah sama bini, lagi ada masalah sama santri kan jempol teh kadang pengen banget kita teh bikin status WA kan. Biar orang tuh tahu bahwa sudah sampai di titik capek. Tuh pengen tuh nulis begitu teh gitu ya kalau lagi gitu ya. Biar temen teh tahu, biar keluarga teh tahu, biar ada yang ngechat ke kita teh, kenapa Mang? Kita kan pengen tuh gitu ya. Pengen banget, tapi jangan. Toh orang yang baca status WA kita dalam keadaan terpuruk tidak menjadi kebaikan buat orang lain. Apalagi orang yang gak suka sama kita baca status WA begitu teh, syukurin, alhamdulillah lu mampus lu gitu ya. Mampus, itu orang yang benci ke kita kan begitu ya. Orang yang sayang sama kita ketika ngeliat status WA yang kagak enak, sedih. Dia pasti empati karena dia juga sama pernah merasakan hal kayak begitu. Kan jadi nggak ngasih kebaikan ya sama orang yang kita sukai, sama orang yang cinta ke kita, juga malah ngasih beban, jadi pikiran. Jadi apa sih manfaatnya? Buat yang benci ke kita malah puas, buat orang yang cinta suka kepada kita malah bikin mereka prihatin, sedih. Jadi apa manfaatnya? Nggak ada. Udahlah, nggak usah kan. Walaupun pengen buat kita ya, pengen. Atau nyamperin temen kita teh ya, pengen banget, ini nggak kuat nih, mulut pengen ngomong gitu ya, kejadian tadi malam tuh sama laki kita kan gitu ya, pengen gitu ya. Tapi ya apa manfaatnya kalau saya omongin malah ngebuka aib suami saya kan gitu ya. Enggak, jangan. Udah ngobrolin yang lain aja, kita tahan lisan kita. Bahkan ulama tasawuf mengingatkan kepada kita, ada 3 hal yang harus dijaga oleh setiap manusia untuk menjaga kebersihan hatinya agar hatinya bisa hidup. Ada 3 hal kata para ulama tasawuf. 1, mata, yang harus perlu dijaga banget nih, mata. Yang kedua, lisan, yang harus dijaga banget. Yang ketiga, perut. Ini kata ulama-ulama tasawuf supaya hati kita bersih. 3 perkara yang harus kita jaga: mata, lisan, perut. Cuma ini yang 3 dibagi oleh para ulama, dibagi nih yang 3 ini. Kalau mata ini tugas lelaki, mata mah ya, abang-abang ya. Jadi yang harus dijaga mata mah kita nih, lelaki. Perempuan mah nggak terlalu, perempuan mah masalah mata mah nggak terlalu bahaya, perempuan mah. Lelaki. Dari sawah, dari sawah dari kali ya. Dari sawah turun ke kali gitu ya. Gimana? Yang dari mata turun ke hati itu, dari sawah turun ke kali, bener ya? Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Emang suka cinta sama seorang cewek emang awalnya dari mana kita kan gitu ya? Itu tuh gara-gara sering ngeliatin kan gitu ya. Dari mulai jalannya diliatin, kan itu ya. Turun dari motor aja diliatin, turunnya gitu. Duduk di bangkunya, semua diliatin kan sama kita kan ya. Kalau ada yang kita suka kan gitu ya, diliatin. Ntar lama-lama semakin sering ngeliat, nah itu kan ya, hati kan jadi demen kan gitu ya, jadi pengen nanya, jadi begitu kan ya. Buat laki-laki nih, matanya. Pagi-pagi hari Minggu naik motor lewat depan Alfamart, lewat depan Indosuper kan gitu ya. Ada yang lagi pada senam kan gitu ya. Nah itu kan gara-gara coba kalau nggak dilihat kan gitu ya. Gara-gara dilihat akhirnya kan berimajinasi kita tuh ya. Ya. Itu teh dari pandangan lelaki itu lelaki. Enggak, perempuan mah enggak, aman perempuan. Ya amat, perempuan adalah yang suka begitu ya, tapi persentasenya kecil perempuan mah. Kalau lelaki mah astagfirullah. Makanya mata lelaki menjaga banget pandangan yang harus dijaga. Kedua, lisan. Nah kalau lisan mah terbalik, lelaki aman. Kalau lisan mah ibu-ibu, lisan mah kata Nabi, jaga perempuan lisan gitu. Kalau pengen hatinya bersih. Lisan, ibu-ibu mah, perempuan mah lisan. Yang harus dijaga banget lisan kan. Ya tadi ya, kita ngomong baru sekalimat,
perempuan gitu. Awalnya mah ketemu sama temen teh perempuan ya, nyamperin temen teh awalnya mah bagus niatnya. Itu tadi pesanan yang itu gimana ya yang kata si Pak ini? Oh iya itu ngobrolin pekerjaan awalnya mah ada kali bangsa 10 menit mah ngomongin kerjaan 10 menit mah ada itu ya, masih sehat itu omongannya. Iya ini 10 menit kesana mulai yang tadi itu siapa itu ya, terus gitu ya, udah ngegosip, ngomong benernya 10 menit, ngegosipnya setengah jam bahkan bisa 1 jam. Udah perempuan ngecap bro, emang lu tahu dari siapa? Itu wah udah sedap udah itu, terus saja panjang. Nah itu perempuan mah yang paling berat dijaga. Lelaki mah kalau marah, lelaki nih kalau marah diem. Lelaki nih kalau lagi marah sama bini kayak lagi mana kayak diem lelaki mah. Kecuali lelaki yang mirip-mirip kayak perempuan kali gitu ya. Misal ngambek ngomong maksudnya itu mah kali gitu ya. Tapi kebanyakan lelaki mah kalau marah diem, ada masalah diem, kebanyakan begitu ya. Kayak nih si mbak-mbak si teteh nih yang udah punya laki, kalau punya lakinya model kayak tadi tuh yang saya omongin gitu ya, gini diem gitu, itu biarin ya, biarin. Karena memang kalau perempuan ya, kalau istri kita kan kalau marah ngomong kan gitu ya. Makanya kalau dia lagi ngomong biarin, karena kan emang obatnya di situ ya. Dia lagi keselnya sama lakinya kan ngomong. Kalau perempuan mah ya, wah ngomel itu, wah itu lelaki diem kalau lagi begitu, dengerin aja. Jangan dibantah, jangan didebat, karena kita ngebantah sedikit dia pasti lebih banyak perempuan. Jadi dengerin aja. Saya kayak sama bini begitu kali, dengerin aja gitu. Bahkan sampai didengerin doang kadang istri marah juga. Ngomong atuh bi. Nah, begitu dia mah tuh ya. Kalau udah capek kali dia ngomong ya, nggak kuat kan ya kita ngomong 2 jam kan perempuan ya, pegel, capek ya. Nah, nanti dia ambil ngomong atuh bi gitu. Nah, baru kalau dia udah ngomong begitu baru saya nyikapin gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh pengen didengerin gitu ya. Habis ngaji dari mana gitu, itu pengen didengerin gitu. Bi tadi jamaah itu pengen didengerin aja, perempuan dengerin aja, karena emang resep ngomong kan gitu, dengerin aja. Nah buat perempuan kalau melihat laki-laki lagi diem, jangan diganggu. Apalagi di depannya ada kopi sama rokok, udah biarin. Antepin, jangan diganggu. Itu biasanya lagi gede masalah atau dia lagi kesel sama bininya gitu, antepin. Emang biasanya diem, lelaki mah diem gitu. Gitu. Dia lebih kuat menjaga omongannya dibandingkan perempuan. Perempuan yang harus menjaga lisan. Yang ketiga yang harus dijaga itu adalah perut. Kalau perut mah perempuan ada, lelaki ada, perut mah. Ini mah umum ya. Perempuan kudu ngejaga, lelaki juga kudu ngejaga perut mah. Apa yang harus kita jaga dari perut? Jangan terlalu kenyang. Nah itu doang. Ini penyebab hati kita jadi gelap, jadi mati. Jangan terlalu kenyang. Bahkan kata Siti Aisyah, bid'ah pertama setelah Nabi wafat adalah as-sabu, rasa kenyang. Bukan maulidan, bukan rajaban, bukan tahlil 7 hari, bid'ah itu bukan. Bid'ah yang pertama itu kata Siti Aisyah dalam hadis as-sabar, rasa kenyang. Karena di zaman Nabi, maka di zaman para sahabat nggak ada itu. Perut tuh dibagi 3 ya. 1/3 buat makanan, 1/3 buat minuman, 1/3 buat napas. Kan gitu ya. Itu dijaga. Makanya perutnya juga sispek ya. Nabi dengan para sahabat ya. Bahkan Nabi pernah kan ya, ketika lapar diganjel perutnya sama batu. Kanjeng Nabi kan begitu ya. Sampai diganjel gitu ya. Saking nggak boleh kenyang perut teh gitu. Udah kesini mah ya Allah. Kalau yang kerja mah jarang ya. Biasanya Pak Ustadz sama Pak Kiai gitu ya. Aduh, Masya Allah, perutnya udah kayak 6 bulan, 7 bulan ya. Biasanya itu ya Pak Ustadz. Kenapa itu Pak Ustadz Pak Kiai pada begitu? Apalagi kalau bulan Maulid. Udah kacau itu kalau udah bulan Maulid mah ya. Tiap malam kita makan ya, bulan Maulid mah ya. Maulidan jam 12 makannya teh malam mulu kan ya. Nyampe rumah kan tidur gitu tuh ya. Makanya gak heran ya Pak Ustadz mah pada iya, kalau kata orang Sunda mah bunga disebutnya. Ustadz mah Kiai bunga. Ada yang tahu gak bunga artinya apa? Bunga, mencek orang Sunda. Bunga teh naon? Senang. Bukan senang, bunga teh singkatan kembung di tengah gitu. Jadi perutnya gede ya.
Jadi kiai mah bunga-bunga, ustaz mah bunga-bunga, kembung di tengah, perutnya gede-gede, buncit-buncit ya ustaz kiai gitu. Karena tadi kebanyakan makan malam terus tidur, nggak ada ceritanya olahraga tuh kiai mah ya, nggak ada. Saya aja lah yang bukan kiai nih, ustaz dia tahu jadi tahu enggak nih, nggak pernah keringetan hidup. Begini aja nih tiap hari duduk ngomong, sampai rumah kan capek tidur, makan tidur. Cuman saya nggak gemuk-gemuk ya. Ini istri saya berarti jago ngurusin suami ini berarti ya. Istri yang jago ngurusin suami kan kayak saya contohnya begini ya. Jadi kurus gitu ya, kurus. Istri Pak Ustadz mah jago ngurusin suami ya. Iya, saya kurus ini nggak gemuk-gemuk ya. Bukan ngurusin yang lain ya, dibikin kurus ya. Bener susah kalau kayak Ustadz. Habis mau olahraga, mau ikut saya senam di depan Indosuper kan begitu ya, senam setiap minggu pagi kan nggak mungkin ya. Atau jalan suka tuh minggu pagi kan itu pada jalan ya. Capek kalau ikut jalan begitu tuh ya, bukannya jalan ngobrol. Asal lagi jangan ketemu sama jamaah, Ustaz, ya elah. Kita mau olahraga jadi banyak yang nyapa kan gitu, nggak bisa. Makanya ya udah dah pulang ke rumah ngurusin santri, malam ngaji, ntar besok udah begitu aja udah nggak ada keringetan. Makanya ya wajar ya pada kembung gitu, pada gede perutnya ya. Tapi artinya masalah perut ini harus dijaga banget karena melebihi kenyang perut kita. Kayak kita puasa ya, puasa Ramadan. Coba kalau lagi bulan puasa Ramadan, kita bisa i'tikaf, kita bisa ke masjid sebelum azan, kita kadang bisa tadarus Quran. Itu kalau lagi bulan Ramadan ya. Bahkan bisa bangun jam 3 buat sahur. Bahkan kita kuat sholat taraweh 23 rakaat atau 11 rakaat habis isya. Itu bisa terjadi di bulan puasa, aneh ya. Tapi kalau sekarang susah amat gitu ya. Pengen bisa tahajud susah, pengen bisa sholat witir habis isya nggak bisa, pengen itikaf susah sekarang kita ya. Ternyata rahasianya di perut. Ketika puasa perut kita kekontrol banget. Makan sahur, makan lagi buka, udah segitu-gitunya. Kalau sekarang kan, waduh, udah acak-acakan kita makan. Pagi-pagi uduk jam 12 warteg kan gitu ya. Ntar malam nasi goreng kan gitu ya, belum ngemilnya, udah ya. Makanya sama ibadah ya males banget. Karena ini udah over capacity, ini perutnya udah kebanyakan makanan. Itu yang membuat kata Nabi tadi, makanya jadi males ibadah gitu ya. Lelaki tidak menjaga mata, perempuan tidak menjaga lisan, lelaki perempuan tidak menjaga perut, maka semua itu menjadi tanda berat ibadah, hati menjadi mati. Hati mati berarti berat ibadah gitu ya. Kembali lagi, jangan sekali-kali mengeluh terhadap urusan kehidupan dunia kepada manusia kalau mau mengeluh kepada Allah. Karena itu termasuk doa. Dalam satu riwayat Kangjeng Nabi dalam satu hadis dikatakan, ala u'allimukum al-kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam. Kata Kangjeng Nabi, kamu mau nggak aku kasih doa? Kata Nabi Muhammad nih, aku kasih doa yang mana doa ini dibaca oleh Nabi Musa. Ini doanya Nabi Musa berarti ya. Nabi ini mau ngajarin ke sahabat. Kata Nabi ke sahabat, mau nggak aku kasih doa? Ini doa Nabi Musa nih. Doa yang mana? Hina jawaja al-bahro. Ketika Nabi Musa mau ngelewatin laut, lagi dikejar sama Firaun itu ya. Ketika laut dibelah jadi jalan. Nah, ketika Nabi Musa mau lewat situ beserta orang yang beriman, Nabi Musa baca doa. Nah ini doanya nih kata Nabi. Pakul tuh balak, kata sahabat, pengen banget ya Rasul kalau saya mau dikasih ijazah doa gitu ya. Mana doanya ya Rasul? Qala, kata Nabi, ini doanya nih. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada yang hafal nggak doa ini? Nggak ada ya? Baru dengar ya? Ya. Alhamdulillah kalau baru dengar ya. Berarti ini dapat doa kita artinya ya. Artinya begini doanya nih. Allahumma lakal hamdu, ya Allah hanya milikmu segala pujian. Pertama itu artinya. Allahumma lakal hamdu, ya Allah
hanya milikmu, pujian itu semua milikmu, aku nggak ada yang berhak dipuji. Kedua, wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu kami ngeluh. Nah, ini doa Nabi Musa. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada Allah aku mengeluh. Jadi kalau mau ngeluh ke Allah gitu, yang benar itu ngeluh ke Allah, bukan kepada sesama manusia. Ini kata Nabi Musa. Wa antal musta'an, kenapa saya ngeluh kepada Allah? Karena wa antal musta'an, karena hanya engkau yang bisa menolong kami. Kan kita ngeluh ke orang harapannya supaya ditolong, kan gitu ya. Kita memelas-melas ke manusia, kan harapannya supaya ditolong, dikasihani, ditolong, kan gitu ya. Padahal siapa yang bisa nolong kita? Karena manusia juga sama kayak kita, penuh dengan masalah, penuh dengan kekurangan dan kelemahan, kan gitu ya. Maka yang benar mah ini, ngeluhnya ke Allah, karena hanya Allah yang bisa nolongin kita. Orang masalahnya juga datang dari Allah, berarti solusinya juga yang tahu hanya Allah dong. Kenapa masalah dari Allah minta solusi ke manusia? Nggak nyambung gitu. Kecuali masalahnya dari manusia, baru kita minta tolong ke manusia. Ini kan semua masalah datang dari Allah, maka berarti hanya Allah yang tahu solusinya. Wa antal musta'an. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kami semua tidak ada daya upaya, kami semua tidak punya kekuatan kecuali kalau ditolong olehmu ya Allah. Nih, bagus banget ya doanya ya. Kita baca, kita amalin ini ya. Apalagi kalau lagi banyak masalah ya. Ini kan Nabi Musa saat itu masalahnya parah banget ya. Dikejar-kejar Fir'aun, mau dibunuh. Yang ngejarnya tentara Fir'aun ribuan dengan senjata lengkap. Sedangkan Nabi Musa dengan yang beriman hanya baru beberapa orang saja, belum banyak saat itu. Artinya kalau mau dilawan pun Nabi Musa nggak bakalan seimbang lah, jauh. Terus lari sampai di bibir pantai Laut Merah kan ya, Nabi Musa itu ya, di bibir pantai Laut Merah. Ke depan laut, ke belakang tentara Fir'aun. Bayangin, masalah sebesar apa dalam hidup kita yang lebih besar daripada masalah Nabi Musa? Nggak pernah kayaknya ya. Kita sama Allah dikasih masalah yang sebesar seperti masalah Nabi Musa saat itu. Di belakang Fir'aun udah mau ngebunuh, ke depan udah nggak ada jalan buat lari karena udah laut. Bayangin. Dalam keadaan genting seperti itu, masalah terberat itu, ini doanya yang dibaca. Sehingga Allah ngasih solusi di luar jangkauan rasional manusia. Pukul tongkatmu ke laut Musa, dipukul, kemudian laut terbelah menjadi jalan yang menyelamatkan Nabi Musa dengan para orang-orang yang beriman. Ini barokah salah satu doa ini nih, mungkin ya. Di seberat apapun masalah yang kita terima, dengan doa ini ya mudah-mudahan Allah segera berikan jalan keluar kepada kita pastinya. Kita baca ya bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca kalau kita lagi ada masalah, tapi jangan nunggu datang masalah. Kalau bisa ya, mendingan dibaca dari sekarang, kita amalin, kita dawamin. Apabila nanti masalahnya datang, kita udah siap. Syukur-syukur jangan dikasih masalah sama Allah, tapi nggak ada cerita hidup yang tidak ada masalah. Tapi kalau udah baca ini mah ya, sambil maknanya diresapi ya. Allahumma lakal hamdu, hanya engkau yang patut dipuji, wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu lah kami ngeluh, supaya gak ngeluh ke manusia. Kenapa ngeluh ke Allah? Wa antal musta'an, karena Allah yang bisa nolongin kita. Manusia gak ada yang bisa nolongin kita, suami gak bisa, orang tua gak bisa, temen, guru gak ada yang bisa nolongin kita, gak ada. Wala haula wala quwata illa billah, karena kita semua sama-sama manusia yang tidak punya daya upaya dan tidak ada kekuatan. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya.